Minasang, ohayo. Pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? O genki desu ka? Saya harap hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat ya, supaya bisa menyimak materi sampai akhir. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk ke topik Tono-san no enpitsu desu ka? Yang artinya apakah ini pensil milik Tono-san, milik Tono. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Nah, yang pertama, bagaimanakah ketika Minasang menemukan barang dan bagaimana menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik teman kalian, seperti itu. Nah, mungkin kalau di kelas kalian pasti sering ya nanti ketika kalian sudah istilahnya masuk sekolah tatap muka, jadi pasti kalian akan sering menemukan benda atau barang di dalam kelas. Nah, apabila kalian menemukan barang tersebut, bagaimana menyatakan bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik A atau milik B, atau bagaimana kalian menanyakan siapa pemilik barang tersebut. Dan ketika kalian menyerahkan barang tersebut, bagaimana kalian mengatakan dalam bahasa Jepang, seperti itu. Nah, jadi di sini kita secara ringkas kita akan mempelajari bagaimana kita menyatakan bahwa barang ini adalah milik A atau milik B, dan bagaimana menyatakan bahwa ini bukanlah barang milik saya, ataupun bukan barang milik si B atau si A, seperti itu. Nah, baik. Jadi di sini Atarashii kotoba atau kosakata baru hanya satu istilah ya, jadi dari. Istilah-istilah yang kita gunakan di sini nanti itu sebenarnya istilah-istilah yang sudah pernah muncul di bab sebelumnya. Jadi dari ini mungkin baru pertama kali kalian lihat atau mungkin dengar. Jadi dari ini artinya siapa. Ini dalam bahasa Indonesia dari siapa. Jadi ini biasanya digunakan dalam kalimat tanya. Nah, masuk. Jadi setelah kita tadi belajar mengenai Atarashii kotoba, jadi kita masuk ke pola kalimat. Nah, di sini kita akan belajar dua pola kalimat. Jadi ini yang pertama ya. Nah, pola kalimatnya bisa kalian lihat. Kore wa, kata benda, dan sini orang. No, kata benda dua. Nah, ini adalah benda. Di kata KB2-nya ini adalah benda ya, jadi buku, pensil, pulpen, atau apapun itu. Nah, kalau kata benda satu ini adalah orang, jadi ada subjeknya, siapa, seperti itu. Dan diakhiri dengan des. Nah, jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan dari benda yang ditunjuk. Jadi ingat, benda yang ditunjuk. Jadi kepemilikan dari benda yang kalian tunjuk. Nah, dalam percakapan, apabila kita mengetahui kata benda, atau bendanya apa, maka kata benda yang ada di belakang no dapat dihilangkan. Itu nanti ya contohnya saya akan kasih. Nah, kita masuk ke contoh dulu, Minasa. Ya. Baik, di sini contohnya biar sesuai dengan pola kalimat, yaitu kore. Ini korenya harus ada ya, karena kita yang menunjuk, jadi kita pasti akan menggunakan kore. Anggaplah kita menemukan suatu benda dan kita ingin menyatakan kepemilikan dari benda tersebut. Contohnya, saya menunjuk benda ini. Kore wa watashi no hong desu. Karena contohnya di sini hong, jadi kore wa watashi no hong desu. Jadi ini adalah buku saya. Jadi watashi no hong desu. Nah, ini contohnya. Kore wa watashi no hong desu. Jadi kore ini harus tetap ada ya. Nah, watashi
Nah, jadi ini nanti bisa diganti-ganti ya dengan subjek yang lain. Maksudnya ini menggunakan watashi saya, karena kebetulan ini adalah buku saya. Nanti seandainya benda yang kalian tunjuk ternyata adalah milik teman kalian, nah, itu sebut namanya siapa pemiliknya. Jadi di watashinya ini bisa diganti mungkin Anita sang no hong desu atau enggak Doni sang no hong desu. Nah, itu contohnya. Jadi mari kita lihat yang poin kedua dalam percakapan. Apabila kita mengetahui kata bendanya apa, jadi kita mengetahui kata benda yang ditunjuk apa, maka kita bisa menghilangkan nama benda tersebut yang ada di belakang no atau setelah no itu bendanya dapat dihilangkan seperti itu. Nah, contohnya itu adalah ketika kita menunjuk benda, minasang atau yang pendengar itu sudah tahu benda apa yang ditunjuk, nah kita tidak perlu lagi menyatakan nama bendanya di sini. Setelah no-nya ini, seharusnya setelah no itu ada kata bendanya kan, karena kebetulan lawan bicara kalian sudah mengetahui benda apa yang ditunjuk, nah, jadi di sana boleh dihilangkan. Jadi ini kalimatnya jadinya lebih pendek ya. Jadi kore wa watashi no desu, seperti itu. Jadi di sini seharusnya ada nama bendanya lagi kan, mungkin hong, pensil atau pulpen seperti itu. Tapi karena dalam percakapan lawan bicara kalian sudah tahu bendanya, saya juga sudah tahu, dan di sini bisa ya dihilangkan. Tapi jika sama-sama tahu, tapi kalau tidak tahu nama bendanya apa, jadi disebut ya. Biasanya kalau kalian belajar dalam suatu membuat kalimat, jadi biasakan membuat yang ini ya. Ini cuma contohnya saja bahwa kita bisa menghilangkan kata benda setelah no jika memang benda tersebut sudah sama-sama diketahui. Oke, kita masuk ke latihan yang minasang. Nah, di sini di latihan kalimat. Nah, yang pertama, jadi kita lihat di nomor 1, kore wa watashi no enpitsu desu. Jadi ini sesuai pola ya. Yang artinya ini pensil milik saya atau pensil saya. Nah, jadi yang nomor 1 saya tidak terlalu bahas panjang. Nah, kalian tinggal melatihnya, yaitu mengganti kalimat kata-kata yang diberikan nomor. Jadi nanti watashi ini nomornya seperti ini ya, penggunaan nomornya. Ini nanti watashi berubah jadi Joko-san, Tono-san, Yamada-san, Budi-san. Nah, enpitsu-nya itu bisa diganti dengan hong, jisho, kabang, dan toke. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang kedua. Ini ya. Nah, di sini adalah bentuk percakapan yang minasang, jadi tolong diperhatikan. Ini key ini adalah question, jadi pertanyaan. A ini adalah answer, jadi jawabannya. Jadi pertanyaannya, kore wa dare no enpitsu desu ka? Kore wa dare no enpitsu desu ka? Nah, jadi ini polanya ya, ketika kalian ingin menanyakan benda yang kalian tunjuk ini adalah milik siapa. Seperti itu. Jadi korewa, nah, jadi kalian yang bertanya ya, otomatis bendanya dekat dengan kalian. Korewa, saya gunakan pensil sebagai contohnya ya. Korewa dare no enpitsu desu ka? Korewa dare no enpitsu desu ka? Kalau kita lihat polanya, yang pertama harusnya setelah no itu adalah maaf, setelah korewa, kalau pola informatif ya, maksudnya pola menyatakan. Nah, korewa watashi no enpitsu desu. Nah, ketika kalian membuat kalimat interrogatif atau bertanya, nah maka di subjeknya ini kata benda satunya itu diganti dengan dari, jadi siapa seperti itu. Ini kalau seandainya ini karena ini kalimat integratif, kalimatannya, jadi ada K di belakang desnya. Deska, ketika kalian membuat kalimat,
Nah, kalimat pertanyaan itu pasti diakhiri dengan K di belakang des. Jadi gampang ya, membedakan mana kalimat informatif dan mana kalimat bertanya seperti itu. Jadi K ini menandakan kalimat tanya seperti itu. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Jadi ini enpitsunya ini bisa diganti dengan benda yang lain, buku atau pensil seperti itu. Dijawab oleh teman kalian, watashi no enpitsu desu. Jadi yang di dalam kurung ini opsional ya. Nah, ini yang dimaksudkan setelah nama bendanya itu boleh dihilangkan seperti itu. Watashi no desu bisa gitu. Bisa juga disebut nama bendanya ya, watashi no enpitsu desu. Seperti itu. Watashi no desu atau watashi no enpitsu desu. Seperti itu. Jadi jawabannya ini pensil saya. Jadi, yang bertanya, kore wa dare no enpitsu desu ka? Pensil ini milik siapa? Nah, watashi no desu itu milik saya. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi di sini enpitsunya kita diganti dengan kyokasho, noto, musashi, dan ballpen. Watashi ini bisa diganti dengan Tono-san, Isma-san, Yamada-san, dan Suzuki-san. Itu yang minasan dilatih supaya kalian terbiasa. Baik, kita masuk ke pola kalimat yang kedua. Jadi polanya adalah kore, sore, are, wa, kata benda satu orang, no, kata benda dua, atau KB2-nya itu adalah benda, jadi buku, pulpen, pensil, seperti itu. Dewa arimasen. Nah, jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal kepemilikan dari benda yang ditunjuk. Nah, kalau tadi itu menyatakan kepemilikan dari benda tersebut, nah sekarang adalah menyangkal kepemilikan dari benda yang ditunjuk. Jadi yang tadinya adalah positif, dan sekarang yang negatifnya ya yang menyangkal. Jadi des di sini diganti dengan dewa arimasen. Jadi des, nah kalau yang tadi des yang di positif, nah yang negatif des itu diganti dengan dewa arimasen. Harus diingat dan minasang jika yang menyangkal kepemilikan diakhiri dengan dewa arimasen. Jadi di sini kore, sore, are. Nah, kalau yang pertama, pola kalimat pertama itu memang kore saja ya. Nah, kalau di sini, di pola kalimat kedua, bisa gunakan kore, sore, are, tergantung benda yang ditunjuk itu di mana posisinya, seperti itu. Nah, di sini contohnya di sini, kore wa watashi no ballpen de wa arimasen. Jadi, artinya ini bukan pensil milik saya. Nah, seperti itu. Kore wa watashi no ballpen de wa arimasen. Jadi, artinya ini bukan pensil milik saya. Seperti itu. Ya, semoga kalian mengerti. Nah, coba kita masuk ke contohnya. Jadi di sini bentuk pertanyaan juga ya. Kore wa Tono-san no enpitsu desu ka? Jadi bertanya ya. Kore wa Tono-san no enpitsu desu ka? Nah, dia menanyakan apakah ini adalah milik pensil milik Tono-san. Seperti itu. Jadi ini bertanya ya. Nah, di sini nama ya. Ingat di sini nama. Jadi kita bertanya dengan menyatakan dengan menyebut nama orang. Jadi kita istilahnya mengkonfirmasi ya. Jadi pertanyaannya ini khususnya mengkonfirmasi apakah pensil yang kita tunjuk ini adalah milik Tono-san, seperti itu. Nah, jadi di Tono-san ini nanti bisa diganti dengan siapapun ya, bisa dengan Ani-san, Dita-san, Reni-san, atau siapapun itu. Nah, kata benda yang nomor 2 ini, enpitsunya ini bisa diganti dengan nama benda yang lain, seperti itu. Kore wa, setelah kore wa, ini
diikuti dengan nama orang ya, karena kita mengkonfirmasi. Jadi kita kita istilahnya masih menebak-nebak ya, apakah ini pensil milik Tono-san atau bukan. Jadi kita bertanya ini mengkonfirmasi. Nah, dijawab. Jadi di sini ada dua jawaban ya, yang menyatakan kepemilikan dan juga menyangkal kepemilikan. Yang pertama, hai, sore wa Tono-san no enpitsu desu. Jika memang itu pensil milik Tono-san. Nah, yang kedua, iye, sore wa Tono-san no enpitsu de wa arimasen. Jika pensil itu bukan milik Tono-san. Seperti itu. Jadi, jika ia adalah milik Tono-san, hai, des. Jika bukan, iye, de wa arimasen. Ya, jadi ini silakan dilatih sama seperti sebelumnya. Yang nomor 1 diganti dengan Vera, Yamada, sama Desang, Tasang. Nomor 2, nama bendanya ya, jadi diganti dengan Fudebaku, Noto, Kabang, Kiskun. Jadi ini penjelasannya ya, Minasang. Coba kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh percakapan sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya sama ya, seperti menggunakan pola yang tadi, tetapi ini lebih ke dalam bentuk percakapan yang istilahnya ketika kalian menemukan benda, tanya dengan teman kalian. Nah, situasinya di sini kalian ada menyerahkan benda tersebut ke teman kalian. Nah, contoh yang pertama, hai no kotai, jadi yang jawabannya iya. Jadi ditanya oleh A-san, B-san, kore wa bisang no enpitsu desu ka? Jadi si A bertanya kepada Bisang, apakah Bisang yang punya pensilnya ini? Seperti itu. Dijawab oleh B atau B. Hai, watashi no desu. Iya, ini adalah milik saya. Nah, ketika si A menyerahkan di sini pensil, maka si A menyebut dozo. Jadi ketika kalian menyerahkan sesuatu pada seseorang atau orang lain, entah apapun itu, jadi menyerahkan benda atau apapun itu, nah ketika kalian menyerahkan sesuatu, jadi ucapan dozo sambil sambil menyerahkan benda yang kalian berikan. Jadi di sini dozo, jadi sambil ya menyerahkan pensilnya seperti hai dozo. Jadi dijawab oleh si B, arigato. Jadi di sini menggunakan arigato karena ini sesama teman ya. Jadi teman antara teman dan teman. Kalau seandainya ini siapa namanya? Posisinya ada senior atau junior, nanti beda lagi ya situasinya. Sekarang yang kedua yaitu iye no kotai. Jadi jawabannya yang tidak, yang menyangkal ya. Jadi contoh di sini si A bertanya, Bisang, kore wa Bisang no enpitsu desu ka? Bisa B, apakah ini pensil milik B? B, jadi B ya. Nah, dijawab oleh si B, iye watashi no dewa arimasen. Nah, jadi di sini dia menyangkal bahwa benda tersebut bukan milik si B ya. Jadi iye watashi no dewa arimasen. Di sini bisa setelah watashi, seharusnya di sini ada enpitsu ya. Iye watashi no enpitsu dewa arimasen, harusnya di sini ada, tapi karena si Bisang sudah tahu benda tersebut, jadi watashi no dewa arimasen bisa boleh tidak diucapkan enpitsunya. Jadi lagi si A bertanya, jadi pertanyaannya secara umum ya, dia tidak mengkonfirmasi siapa pemiliknya, tapi dia menanyakan secara umum siapakah pemiliknya dari pensil yang ditemukan. Kore wa dare no enpitsu desu ka?
Jadi di sini digunakan dare karena dia sudah tidak tahu lagi kemungkinan siapa pemiliknya, seperti itu. Jadi awalnya dia mengira adalah si B, oh ternyata bukan si B, jadi dia tidak tahu siapa lagi yang punya. Jadi dia bertanya secara tidak menyebutkan nama. Jadi dare no enpitsu desu ka? Ini pensil milik siapa? Nah, dijawab oleh si C. Watashi no desu. Jadi, oh milik saya. Seperti itu. Ternyata pensil yang ditemukan oleh A adalah milik si C. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, ketika A menyerahkan benda tersebut ke si C, jadi si A menyatakan dozo, ya, dozo, dibalas oleh si C arigato. Jadi dia mengucapkan terima kasih karena sudah menemukan pensilnya si C. Jadi untuk huruf Jepangnya kalian masuk ini ya, rarilero wa o. Coba saya pastikan. Oh, bukan minasan. Jadi ini salah ya, saya salah masukkan gambar. Nah, kalian seharusnya masuk ke halaman 24 ya, yang dakuong, ya, dakuong dan handakuong. Kalian seharusnya sudah masuk di sana. Ini salah gambar ya, jadi tidak perlu di. Nah, harusnya ini kalian. Papi gagi gugego sabizuzo dan papi pupepo. Hai, Nasang untuk apa namanya? Materinya sudah selesai sampai di sini ya. Saya harap kalian bisa mengerti dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak apa namanya salah pengucapan atau jedanya terlalu lama. Saya minta maaf. Jadi jika ada yang kurang dimengerti, silakan nanti konfirmasi ke grup, tanyakan bagian mana yang kalian belum mengerti. Sekian dari saya, Minasang. Arigato, Dewa Mata.